saya bisa berbuat lebih baik, lebih banyak masyarakat. Potensi yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Dunsana TV Desa Sumbar yang berbahagia, berjumpa kita kembali dalam program Bincang Nagari, sebuah program yang akan memperbincangkan tentang nagari, potensi, dan juga gagasan pemikiran tokoh Sumbar, baik yang ada di level nasional maupun di Sumatera Barat. Dunsana TV Desa Sumbar, kali ini kita bersama dengan tokoh nasional yang juga bergelut di bidang kepariwisataan dan juga pengusaha, dan yang mungkin juga sudah tidak asing lagi bersama kita dan sudah kita kenal selama ini, yaitu Bang Asnawi Bahar, atau yang selama ini akrab disapa dengan Pak Ucok Nawi. Selamat pagi Pak Ucok. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Dunsana TV Desa Sumbar, selama ini mungkin kita gitu ya mengenal baik Pak Ucok, dan kita semua juga memahami dan mengetahui sepak terjang beliau di ranah pariwisata dan juga di ranah pengusaha. Nah, di segmen ini kita ingin mengetahui bagaimana kiprah Bang Ucok selama ini dalam bidang kepariwisatan maupun bidang pengusahaan. Ucok. Terima kasih TV Desa yang cukup membanggakan. Terima kasih diberi kesempatan. Hari ini saya terus bergerak mengembangkan pariwisata nasional maupun Sumatera Barat. Sebagai seorang mantan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asita, saya tidak bisa berhenti menggerakkan ini. Bahwa saya terus berkeliling ke seluruh Indonesia, mendorong kawan-kawan mengembangkan destinasi dan objek-objeknya, mendorong agar SDM terus berkembang, dan memberikan ide-ide bagus untuk kepariwisataan, dan insya Allah masih di dalam konteks yang sinkron dengan pertumbuhan pariwisata pasca COVID. Hari ini saya menjadi menjalankan peran untuk bagaimana supaya saya bisa berguna bagi Indonesia dan Sumatera Barat. Bahwa kehidupan saya ingin sampaikan bahwa separuh umur saya itu sudah habis untuk pengabdian. Pengabdian di organisasi yang dimulai dari kecil sampai besar, sampai saat ini, mulai dari ketika pemuda, maka saya menjadi Ketua KNPI Sumatera Barat, pemuda. Pemuda masih pemuda, walaupun mungkin sudah berumah tangga, masih memimpin yang muda. Kader pengusaha, saya memimpin HIPMI Sumatera Barat. Setelah selesai di KNPI dan HIPMI, saya masih terus bergelut di organisasi. Akhirnya saya menjadi Ketua Asita Sumatera Barat 2 periode. Namun ya itulah, karena istilah orang awak, dia capek kaki dengan tangan, Pak. Di saat saya menjadi Ketua Asita Sumatera Barat periode kedua, itu saya sudah dipilih oleh kawan-kawan di seluruh Indonesia menjadi Wakil Ketua Umum Asita Indonesia. Di akhir Asita saya di Sumatera Barat, saya dipilih lagi menjadi Ketua Kadin Sumatera Barat. Jadi waktu itu ada 3 jabatan saya. Ketua Asita Sumatera Barat, Wakil Ketua Umum Asita Indonesia, dan Ketua Kadin Sumatera Barat. Di dalam perjalanan itu, periode berikutnya, saya dipilih lagi oleh Indonesia untuk menjadi Ketua Asita Nasional. Saya masih Ketua Kadin. Ini double fungsi yang membuat saya agak sedikit kelabakan, harus pulang pergi dan harus berkeliling ke seluruh Indonesia. Namun saya punya sebuah sense of belonging, rasa
realitas yang tinggi, semuanya kita jalankan secara baik menurut saya. Dan alhamdulillah waktu itu pada pemilihan kedua Asita Indonesia, saya dipilih secara aklamasi. Ada sih calon yang lain, namun mayoritas boleh dikatakan saya dipilih aklamasi di Palembang. Nah, oleh sebab itu maka saya selama hampir 8 tahun menjadi wakil ketua umum Asita Indonesia dan 8 tahun menjadi ketua Asita Nasional, bergerak penuh di pariwisata. Nah, dikaitkan dengan usaha kita di Sumatera Barat. Sebagai ketua Kadin, banyak hal yang sudah dilakukan. Namun tentu suka duka dan kondisi realita yang ada juga tentu tidak bisa diabaikan. Pertumbuhan ekonomi dan kesempatan berusaha pengusaha Sumatera Barat yang waktu itu dan hampir semua di Indonesia, pengusaha Sumatera Barat itu dan Indonesia pada umumnya kan UMKM. Ya. Mayoritasnya 98% itu adalah UMKM dan 2% yang besar. Namun yang 2% yang besar itu menguasai ekonomi Sumatera Barat. Ekonomi Indonesia dan Sumatera Barat 98% juga dan hampir 100%. Nah, ini sebuah dilema yang harus kita sesuaikan karena Kadin meliputi semuanya gitu. Ya. Yang besar, yang kecil, UMKM itu semuanya ada di Kadin. Nah, ini tantangan yang besar. Di saat itu juga saya harus membangun usaha saya. Ya. Saya mulai dari usaha yang sangat kecil, mulai dari usaha yang sangat mikro, menjadi pengusaha yang betul-betul belajar, menapak diri menjadi pengusaha, berjuang setengah mati lah istilahnya karena persaingan sangat ketat. Ya. Namun tentu dengan ketekunan, dengan pergaulan, dengan network yang ada, dan tentu saja dengan membangun kepercayaan. Karena usaha itu adalah percaya. Business is believing. Yeah. Nah, ini yang harus dicamkan oleh kawan-kawan pengusaha semua sehingga perjalanan itu sampai hari ini bisa saya jalani dengan baik, dan tentu saja saya berharap bahwa saya bisa berbuat lebih baik, lebih banyak untuk masyarakat desa, berbuat lebih banyak terhadap pedesaan, perkotaan, dan Sumatera Barat. Nah, ini menarik Pak Oco. 3 tahun terakhir ini Sumatera Barat menghadapi kondisi pandemi COVID gitu ya. Artinya tidak hanya Sumatera Barat juga merata karena memang ini juga negara-negara yang mengalami. Nah, menurut Pak Ucok ini dengan kondisi selama lebih kurang 3 tahun terakhir, bagaimana Pak Ucok melihat pemerintah Sumatera Barat hari ini atau Provinsi Sumatera Barat hari ini pasca pandemi COVID? Bisa saja mungkin dari aspek pertumbuhan ekonominya ataupun mungkin dari aspek kepariwisataannya. Nah, kira-kira menurut Pak Ucok kondisi Provinsi Sumatera Barat seperti apa nih pasca COVID? Sumatera Barat ini berat ya, karena berapa kali dilanda gempa. Ya. Nah, tsunami kita beberapa daerah kena, gempa besar. Dan gempa yang lebih besar itu COVID. Dan semuanya boleh dikatakan dalam keadaan yang sangat sulit. Ya, perekonomian kita memang boleh dikata minus. Dunia usaha juga banyak yang gulung tikar, dan pemerintah sendiri juga kelabakan karena anggaran yang kecil dan mendadak yang harus dialihfungsikan dari sektor lain ke pengobatan COVID ini. Namun tentu kita tidak boleh berputus asa bahwa Sumatera Barat harus bangkit, dan semua daerah dan dunia kan juga mengalami yang sama. Namun kita juga bersama-sama tidak mau juga menyerah gitu, bahwa kondisi realita yang ada itu sulit dan pengusaha memang dalam kondisi yang sebagian besar mundur ya. Nah, ada kebijakan pemerintah misalnya memberi keringanan pajak, keringanan pembayaran kredit dan lain sebagainya. Namun tentu kita bersama-sama harus optimis untuk membangun. Nah, persoalan hari ini adalah bahwa Sumatera Barat agak lambat bangkitnya. Oke. Agak lambat bangkitnya ini tuh terindikasi dengan pertumbuhan ekonomi. Ya, bahwa semua bergerak cepat.
Sumatera Barat 2022 pertumbuhan ekonominya 4,36. 4,36. Ya, dari minus itu kan naik cukup bagus ya. Berarti kan ada dari minus naik ke 4,30 sekian persen, 436 kalau nggak salah persen, itu kan bagus ya. Tapi kan yang lain kan juga bangkit. Tapi di bawah nasional. Oke. Nasional pertumbuhan ekonominya 5,17%. Artinya bahwa Sumatera Barat berada di bawah nasional dan yang selama ini di atas rata-rata nasional. Lalu apa yang harus kita lakukan? Pertama, bahwa dunia usaha harus optimis bangkit. Tentu mengharapkan juga kemudahan-kemudahan dari pemerintah sebagai regulator, fasilitator, dan administrator. Yang kedua, tentu juga kita berharap bahwa perbankan memberikan keleluasaan kepada kami untuk mengatur kredit-kredit ini. Yang ketiga, tentu juga kami harus membenahi struktur pengusaha. Nah, potensi-potensi Sumatera Barat yang unggul itu yang kita gerakkan dulu. Itu yang kita bangkitkan. Misalnya pariwisata, sektor pertanian. Nah, ini yang harus kita dorong agar produksi dari pertanian naik kembali dan pariwisata kita bangkit kembali. Namun tentu jika bicara pertanian, bicara pariwisata, ini sebuah perjalanan panjang lagi gitu ya. Namun masyarakat Sumatera Barat yang sekian persen hidup dari pertanian ini memang harus dikembangkan dan sebagian besar itu tinggal di desa. Maka TV desa juga harus menggerakkan pertanian ini dengan motivasi masyarakat. Nah, potensi masyarakat yang di pedesaan ya, yang jujur saja kita katakan ketika COVID hasil produksi mereka tidak jalan. Tetapi yang kita juga senang ya bahwa masyarakat di pedesaan kan nggak begitu peduli dengan COVID ini. Cuman nilai jual produksi mereka yang kurang baik gitu ya. Namun hari ini Sumatera Barat terus bangkit. Tantangan masih banyak, bukan tidak ada tantangan. Karena memang kita juga membutuhkan sinergitas yang tinggi. Dan tentu perlu terobosan. Nah, saya menyimak bahwa program gubernur kita sekarang ini kan kepada sektor pertanian ya. Nah, sektor pertanian ini yang memang menjadi urat nadi perekonomian Sumatera Barat dikaitkan dengan pariwisata. Namun tentu Progul dengan anggaran yang kecil ya, dengan hanya 6,3 triliun 10% untuk pertanian itu, menurut saya untuk lakukan akselerasi yang lebih cepat itu tidak bisa. Oleh sebab itu perlu gerak cepat kepemimpinan Sumatera Barat untuk menjemput anggaran-anggaran dari pusat. Untuk bagaimana supaya anggaran yang 6,3 triliun yang 10%-nya untuk sektor pertanian itu betul-betul terdampak. Nah, hari ini kami juga sedikit mengkhawatirkan ketika Progul itu mayoritas adalah sektor pertanian, tapi kita perlu bertanya apakah petani sudah mendapatkan dari program itu, apakah sudah menghasilkan, apakah sudah maksimal. Yang kabarnya ya belum dinikmati sepenuhnya oleh petani. Karena saya mendengar persis bahwa banyak hal lebih diberikan kepada alat pertanian sementara tidak semua petani bisa mendapatkan peralatan itu. Sebenarnya petani kita ini perlu pupuk, perlu bibit, saluran irigasi ya. Ini yang penting. Tentu akhirnya ujungnya adalah pemasaran. Nah, ketika anggaran yang 10% dari APBD itu tidak maksimal, terdampak kepada pertanian, ke petani, dan terdampak pada lambatnya kemajuan perekonomian Sumatera Barat. Terindikasi dengan kita di bawah nasional, padahal ya kita itu selalu PDRB kita tinggi dan PE kita di atas nasional, itu selalu. Namun tentu dengan tidak efektifnya, saya katakan bahwa kurang efektifnya anggaran Progul yang 10% itu belum dinikmati sepenuhnya oleh mayoritas petani. Karena saya mendengar bahwa lebih banyak diberikan kepada alat-alat untuk mendukung petani. Tapi saya katakan tadi bahwa petani bukan membutuhkan itu. Petani memerlukan raw material untuk pengembangan pertaniannya dan pasar. Nah,
saya melihat bahwa pasar di Sumatera Barat, hasil pertanian dari Sumatera Barat ini sifatnya alami, bertumbuh kembang berdasarkan pasar tradisional, tidak digerakkan oleh sebuah sistem pemasaran yang baik. Akhirnya tentu terdampak juga kepada nilainya yang tidak maksimal. Kita berharap bahwa petani itu dibantu dengan Probol ini, tapi tentu diharapkan juga hasil-hasilnya itu, nilai jualnya itu meningkat. Petani itu bisa menikmati. Kita masih melihat ya, kita tidak bisa menafikan hasil petani yang dibuang karena busuk. Coba jalan-jalan, dia kawan-kawan bisa jalan di pedesaan. Tomat dibuang di pinggir jalan. Sayur-sayur hasil buah dibuang di pinggir jalan. Itu realita yang harus kita atasi bersama. Namun kita tidak bisa mengeluh, kita harus mendorong. Dan kita memerlukan kepemimpinan yang kompak dan solid, dan tentu mempunyai sebuah insting yang kuat untuk bisnis tentunya. Pemerintahan juga tentu juga memahami tentang bagaimana Sumatera Barat yang ada hari ini dan ke depan. Nah, saya berharap bahwa sektor pertanian yang menjadi Probol itu harus mendukung sektor yang lain. Karena ujung dari hasil pertanian ini diserap kebanyakan oleh pariwisata. Betul. Nah, oleh sebab itu ini harus mutual simbiosis ya. Bahwa bagaimana pariwisata menyerap hasil pertanian dan bagaimana pertanian mendukung pariwisata. Ini harus mutual simbiosis yang harus digerakkan oleh UPD di bawah Pak Gubernur, oleh Wagub. Nah, kalau ini tidak sinkron, bahwa pariwisata menyerap hasil pertanian, menyerap hasil UMKM, sementara hasil pertanian tidak maksimal, ini juga akan menjadi sulit bagi petani. Untuk itu maka ini perlu sebuah kesepakatan bersama bahwa pariwisata adalah bagian utama yang menyerap hasil pertanian. Yang kedua, bahwa pasar untuk hasil pertanian harus dicari. Yang ketiga, kita juga harus mencoba lebih gerak cepat, karena kalau sekarang kan garset namanya istilahnya, untuk mencari pasar-pasar baru. Sekarang hasil pertanian Sumbar ini, mohon maaf, itu kan lebih banyak diserap di Riau. Namun kita juga tidak bisa menafikan dengan bagusnya jalan, infrastruktur dari Sumut ke Riau, sementara Sumbar masih tertati-tati infrastrukturnya, tolnya, maka hasil pertanian Sumbar terancam oleh Sumut. Dengan terbukanya tol dari Sumut ke Riau, ini ancaman yang sangat besar untuk Sumatera Barat. Karena hasil pertanian dari Cimalungun, dari Deli Serdang, dari daerah-daerah itu masuk ke Riau, akhirnya produk Sumbar akan makin tertinggal. Oleh sebab itu infrastruktur penting. Nah, saya juga nanti berharap bahwa tahun depan tol ini sudah siap, sehingga pasar Sumatera Barat tidak direbut. Sekarang ternyata memang sudah direbut. Untung kita punya unggulan ya, kita masih punya beras premium yang dibawa ke Pekanbaru. Dan tentu saja kita berharap bahwa infrastruktur itu mendukung juga sektor yang lain. Menarik, artinya Pak Ucok, kalau kita lihat potensi yang ada di Provinsi Sumatera Barat sebenarnya cukup luas ya, cukup banyak. Tidak saja mungkin potensi pariwisata, tapi juga mungkin potensi-potensi yang tersebar di 1035 nagari dan desa di Sumatera Barat hari ini. Kalau kita berbicara nagari, tentu bagaimana potensi yang ada di nagari seperti yang disampaikan Pak Ucok tadi, potensi pertanian, potensi pariwisata itu juga bisa berkembang dengan baik, sehingga pada akhirnya juga mendongkrak Provinsi Sumatera Barat secara keseluruhan. Nah, kira-kira dari evaluasi pengamatan Pak Ucok sendiri, Pak Asnawi sendiri, tantangannya sudah sama-sama kita ketahui tadi, potensinya juga sudah kita bisa identifikasi. Nah, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat ke depan? Artinya selain mungkin kepemimpinan yang kuat, strong leadership, juga keberpihakan terhadap masyarakat petani kita yang lebih banyak secara mayoritas berada di kawasan pedesaan. Jika ingin maju, maka harus berdiri di kakinya atas potensi yang ada.